Selamat pagi Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Selamat datang di Museum Seni Rupa dan Keramik. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Dan saya akan membantu Bapak, Ibu, dan adik-adik mengelilingi dan menjelaskan tentang museum ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan letak dari museum ini. Museum Seni Rupa dan Keramik terletak di Jalan Pos Kota Nomor 2, Kota Madya, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Museum yang tepatnya berada di seberang Museum Sejarah Jakarta itu memajang keramik lokal dari berbagai daerah di tanah air, dari era Kerajaan Majapahit abad ke-14 dan dari berbagai negara di dunia. Sekarang, saya akan memasuki sejarah singkat dari Museum Seni Rupa dan Keramik. Gedung Museum Seni Rupa dan Keramik dibangun pada tahun 1870 sebagai lembaga peradaan tertinggi Belanda, Raad van Justitië. Kemudian, pada masa pendudukan Jepang dan perjuangan kemerdekaan Indonesia, gedung ini dijadikan sebagai asrama militer. Selanjutnya, pada tahun 1967 digunakan sebagai kantor wali kota Jakarta. Pada tahun 1968 hingga 1975, gedung ini pernah digunakan sebagai kantor Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta. Pada tanggal 20 Agustus 1976 diresmikan sebagai Gedung Balai Seni Rupa oleh Presiden Soeharto. Dan di gedung ini pula terdapat Museum Keramik yang diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 10 Juni 1977. Kemudian pada tahun 1990 sampai sekarang menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Sekian adalah sejarah singkat dari museum ini. Sekarang, saya akan memulai menjelaskan tentang ruangan-ruangan pada Museum Seni Rupa dan Keramik. Pada ruang pamer lukisan, terdapat 10 ruangan berbeda yang dapat dijelajahi oleh para pengunjung, dan akan disuguhkan sekitar 107 lukisan dengan tema yang berbeda, seperti lukisan pemandangan alam, adat istiadat, potret diri, kehidupan sehari-hari, lukisan wayang, lukisan prasejarah Indonesia, lukisan batik, lukisan klasik Bali, dan juga lukisan kaca. Ruang pamer lukisan antara lain, ruang sejarah gedung museum, sejarah seni lukis di Indonesia, sejarah keramik Indonesia, ruang introduksi, ruang lukisan Jayakarta, ruang lini narasi baru A sampai F, dan terakhir, ruang swafoto. Kemudian, pada ruang pamer keramik, terdapat 6 ruang, yakni ruang keramik Cina dan kapal karam, ruang keramik Asia dan Eropa, ruang kantor UPK Kota Tua, ruang mini teater, ruang tembikar Majapahit, dan ruang keramik Nusantara. Selain dari ruang pamer di atas, terdapat pula ruang Raden Saleh, ruang Mool Indi, dan ruang Masa Persagi. Berikut adalah ruang-ruang utama pada museum ini. Pertama-tama adalah ruang lukisan yang ada di lantai 1. Pada ruang lukisan lantai 1 terdapat informasi mengenai sejarah gedung Museum Seni Rupa dan Keramik, alat peraga membuat keramik dan lukisan, serta lukisan karya pelukis Indonesia seperti Raden Saleh, Agus Jaya, Avandi, dan lainnya. Ruang kedua adalah ruang lukisan yang ada di lantai 2. Pada ruang lukisan lantai 2 terdapat lukisan Raden Saleh, lukisan wayang kamasan, lukisan Mooi Indi, dan lukisan karya pelukis yang tergabung dalam Persagi atau Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia, seperti Agus Jaya, S. Sujojono, Maria Zui, dan lain-lain. Ruang ketiga adalah ruang lukisan lini narasi baru. Pada ruang lukisan lini narasi baru terdapat sketsa Heng Ngantung, lukisan kaca, lukisan batik, dan lukisan karya pelukis Indonesia seperti S. Sujojono, Hendra Gunawan, Trubus, Basuki Abdullah, dan lain-lain. Ruang keempat adalah ruang terbuka yang berisi patung-patung. Museum Seni Rupa juga memiliki koleksi patung kayu atau totem dan patung lainnya. Ruang kelima adalah ruang koleksi keramik. Pada ruangan ini terdapat banyak karya yang terbuat dari keramik, seperti mangkuk, vas, piring, teko, dan lainnya. Ada pula ruangan-ruangan lain yang berisi lukisan-lukisan dan juga keramik-keramik. Sekarang, saya akan memulai menjelaskan lebih detail tentang isi Museum Seni Rupa dan Keramik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang koleksi seni rupa yang ada di museum ini.
Museum ini memiliki sekitar 500 karya seni rupa yang terdiri dari berbagai bahan dan teknik yang berbeda seperti patung, totem kayu, grafis, sketsa, dan batik lukis. Di antara koleksi-koleksi tersebut ada beberapa koleksi unggulan dan amat penting bagi sejarah seni rupa di Indonesia. Antara lain yang berjudul Pengantin Revolusi, karya Hendra Gunawan, Bupati Cianjur, karya Raden Saleh, Ibu Menyusui, karya Dullah, Seko, karya S. Sujojono, Potret Diri, karya Avandi. Patung yang bercirikan klasik tradisional dari Bali, totem kayu yang magis dan simbolis karya I. Wayan Jokot dan keluarga besarnya. Totem dan patung kayu karya para seniman modern antara lain G. Sidarta dan Osman Effendi. Disusul karya-karya ciptaan seniman lukisan akademis, misalnya Popo Iskandar, Ahmad Sadali, Sri Hadi S, Fajar Sidik, Kusnadi, Rusli, Nashar, Zaini, Amang Rahman, Suparto, Irsam, Mulyadi W, Abbas Ali Basyah, Amri Yahya, A.S. Budiman, Barli, Sujana Kerton, dan banyak seniman dari berbagai daerah. Ada pula koleksi keramik. Koleksi keramik di museum ini jumlahnya cukup banyak, terdiri dari keramik lokal dan keramik asing. Keramik lokal berasal dari sentra industri daerah antara lain Aceh, Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Malang, Bali, Lombok, dan lain-lain. Museum ini juga memiliki keramik dari Majapahit abad ke-14. Patung ini menunjukkan ciri keistimewaan yang indah dan bernilai sejarah yang mempunyai keragaman bentuk serta fungsi. Keramik asing meliputi berbagai bentuk, ciri, karakteristik, fungsi, dan gaya yang berasal dari China, Jepang, Thailand, dan Eropa. Terbaik dari China, terutama pada masa dinasti Ming dan Qing. Selain ruang pameran seni, Museum Seni Rupa dan Keramik dilengkapi sebuah perpustakaan yang memiliki buku-buku seni rupa dan keramik yang bisa dijadikan panduan tentang seni rupa. Ada pula tempat pelatihan membuat karya dari tanah liat yang dibuka untuk pelajar dan umum, mulai dari teknik pinching atau pijit, cetak, dan roda putar. Disediakan pula oven untuk pembakaran tanah liat. Kita bisa membuat berbagai karya seperti tempat pensil, vas, dan lainnya. Museum Seni Rupa dan Keramik juga dilengkapi dengan toko cenderamata yang menjual souvenir yang spesifik untuk pengunjung, seperti kartu pos, buku seni rupa, kerajinan, sketsa, lukisan, keramik lucu, dan lain-lain. Terdiri dari ruang pertemuan atau aula, ruang terbuka atau plaza, dan taman yang dapat dimanfaatkan untuk acara-acara pameran temporer, pernikahan, seminar, lomba, dan lain-lain. Terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Salam sehat untuk kita semua.